Nah, latihan untuk mencari informasi ini juga penting gitu. Nggak bisa diabaikan begitu aja. Artinya dari awal masyarakat juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan atau sumber informasi pekerjaan itu yang tepat. Kita lihat di media sosial juga banyak sekali yang menyampaikan 40 tahun, 30 tahun mencari pekerjaan di job fair itu begitu susahnya. Bekerja di luar negeri itu menjadi salah satu pilihan. Opsi yang cukup opsi menarik yang menarik, menjanjikan. Nah, pertanyaannya kan, terus yang nganggur ini kita gimana nih? Iya. Dengan adanya TPPO ini, yang pasti ada data. Mereka pergi kemana, kerja apa. Secara G2G juga kita tahu bahwa di negara yang menjadi biasa tujuan daripada pekerja ini butuh tenaga kerja apa. Kita tahu data itu. Nah, sekarang balik ke kita, apakah kita mempersiapkan SDM kita mentargetkan ke beberapa itu. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya tentunya. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, kita mau membahas yang banyak nih isunya soal tindak pidana perdagangan orang ya kan. Beberapa dari kita juga kemarin sempat melakukan pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan karena mungkin di sini juga sudah tidak ada kesempatan untuk bekerja, akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Tapi ada jalan-jalan yang salah, mekanisme yang salah yang akhirnya menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kita bahas itu yuk. Sekarang sudah ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan bersama Nadia. Sudah ada Pak Sihar Sitorus Horas. Horas, Nadia. Horas. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Baik. Sebentar lagi memasuki masa reses, sudah mulai balik ke dapil. Sebelumnya kita ngobrol dulu lah yang lagi rame di media sosial soal tindak pidana perdagangan orang nih. Sebenarnya apa sih kekurangan dari Indonesia nih sampai kecolongan lagi? Ada lagi kasusnya. Emang ada yang hilang? Ada yang hilang ya kayaknya ya. Iya. Iya, terkait tadi yang Nadia bilang kan ada tindak pidana perdagangan orang. Dan tentunya kita maunya kan orang yang mencari kerja ini aman-aman semuanya. Iya pasti. Cuma kan kita mesti ingat juga ya, gimana pun juga yang mencari kerja dan pemberi kerja atau yang memberikan janji ini kan juga orang ya. Artinya ya kalau dibilang kecolongan bisa dibilang, tetapi lebih mendingan kita berpikirnya gimana kita melakukan pelindungan terhadap warga negara kita nih, yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, menurut saya pelindungan itu dimulai daripada persiapan. Startnya dari awal. Dari awal. Termasuk pertama misalnya informasi. Nah, informasi ini kan juga nggak melulu, saya mencari pekerjaan di luar negeri pasti dia mencari di lokal duluan tadinya. Saya rasa kalau kita ngelihat siapa-siapa itu yang bekerja keluar, kalau kita breakdown lagi dengan profesi yang dia dalami gitu ya, kita bisa ngelihat bahwa sebagian besar mungkin bisa dikatakan low skills. Jadi kan beda nih persyaratan low skills dengan high skills misalnya yang di office dan segala macam gitu kan ya. Iya betul. Nah, ketika itu low skills maka di sini juga dia pasti mencari pekerjaan. Nah, latihan untuk mencari informasi ini juga penting gitu. Nggak bisa diabaikan begitu aja. Artinya dari awal masyarakat juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan atau sumber informasi pekerjaan itu yang tepat, yang kredibel ibaratnya seperti itu. Betul. Angka pengangguran ini Indonesia luar biasa tinggi. Masyarakat mencari pekerjaan pun bisa dibilang di Indonesia tuh susah sekarang untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Setuju. Bahkan job fair kemarin kalau kita lihat di media sosial juga banyak sekali yang menyampaikan 40 tahun, 30 tahun mencari pekerjaan di job fair itu begitu susahnya. Akhirnya memilih untuk coba melakukan peruntungan untuk mencoba pekerjaan di luar. Gimana Pak dengan peruntungan ini? Itu menjadi salah satu pilihan, bekerja di luar negeri itu menjadi salah satu pilihan. Opsi yang cukup menarik yang menarik, menjanjikan dan ada suatu harapan kan bahwa
saya udah bukannya nggak mencoba mencari pekerjaan di Indonesia, tapi kemudian ada satu penawaran atau keputusasaan mungkin pada saat itu kita harus ngambil satu pilihan drastis dan salah satunya ke luar negeri misalnya. Nah namun itu tadi bahwa kehati-hatian kan tetap, kedua suatu kesadaran bahwa di dalam negeri dan di luar negeri itu berbeda. Iya. Jadi perlu juga mempersiapkan diri, termasuk di latihan bahasa misalnya, kemudian termasuk dia upgrading diri dia gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Nah ini juga salah satu bentuk pelindungan sebenarnya. Yeah. Sehingga ketika datang sana ya nggak kosong dengan budaya di sana mungkin ya. Tapi nggak kosong dalam arti saya habis ini mau ngapain, nyari infonya ke siapa, apakah saya harus ke KBRI, apakah saya harus ke job center misalnya di negara yang dia mau tuju gitu. Jadi informasinya jelas gitu ya ketika mereka berada di satu negara itu mereka harus apa, jangan sampai blank gitu ya. Iya, jangan sampai blank. Dia bisa ngambil keputusan cepat gitu. Wah ternyata udahlah balik aja lagi deh. Pak, gitu. kalau kita baca dari beberapa media juga kemarin tindak pidana perdagangan orang ini banyak sekali terjadi di negara seperti Myanmar nih, Kamboja ya kan. Dan Menteri juga sudah menyampaikan kalau ya udah kalau ada tawaran ke negara-negara itu ditolak aja. Tapi kan tidak semua masyarakat terinformasikan dengan baik. Kenapa tidak kita yang membetengi jangan sampai penawaran-penawaran dari negara-negara tersebut bisa masuk ke Indonesia? Ya saya rasa sih kalau dengan internet hari ini ya kita akan sulit dengan TikTok tadi misalnya contoh Instagram dan yang lain-lainnya gitu ya. Dengan medsos yang ada sekarang kan kita sulit juga untuk menghengkang itu ya. Kalau itu juga di stop berarti kan udah hampir dikatakan ya kita cuma punya layar kosong aja. Oke. Iya kan di screen kita semua udah kesensor semua ya jadi ya nggak ada kasarnya kan gitu. Misalnya nih karena kita tahu nih kan tadi kecolongan kita nih ternyata mereka ke Kamboja ke Myanmar ternyata janji-janji palsu yang diterima di sana malah kemudian dianiaya gitu misalnya gitu kan. Mungkin nggak ada salahnya juga misalnya di bandara nih sebelum masuk pesawat atau di gate. Kalau kalian yang diiming-iming ke sana yakin nih mau pergi gitu. Jadi warning last warning gitu loh kasarnya gitu. Artinya kan kita ada juga langkah yang kita ambil untuk memastikan membuat mereka ragu gitu. Aduh bener gak ya? Mendingan saya kehilangan tiket deh $300 gitu dibandingkan saya nyampe sana taruhnya saya dalam kondisi bahaya. Oke, nah yang kemarin juga sangat menyedihkan adalah ketika terjadi sesuatu seolah-olah tuh kayak pemerintah lama dalam menanggapi kondisi itu. Bahkan kayak masyarakat merasa kayak kita dituntut, keluarga ini dituntut untuk mengikhlaskan kondisi. Karena kayak penanganannya tidak segera untuk informasinya, bagaimana kondisi keluarga yang ada di sana atau sistem kepulangannya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Makanya saya selalu pengen ngelihat tuh semua dari secara komprehensif ya kita ngelihatnya, terus kita mau ngelihat akarnya gitu ya, yang terutamanya mengapa orang mau ke sana, kan gitu ya. Dan bukan kebetulan sih, dan ternyata faktanya banyak orang mencari pekerjaan secara tidak legal. Tadi kalau ngambil contoh Myanmar sama Vietnam, dia negara ASEAN. Paspor kita ke sana nggak perlu pakai visa. Jadi kan orang tinggal kayak orang turis aja gitu. Turis pergi di sana ternyata udah ada yang jemput dan seterusnya ternyata suatu hari nanti 3 bulan kemudian susah dihubungi ternyata mengalami kecelakaan gitu kan. Terus gimana penanganannya? Ya memang karena dia tidak terdata jadi banyak situasi yang bisa mempersulit itu sendiri gitu. Secara begitu dapat info saya mungkin bisa lebih cepat ya penanganannya, tetapi saya rasa upayanya pasti juga berusaha seoptimal mungkin gitu dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin KBRI ya sebagai yang terdekat dengan situasi warga negara kita yang ada di luar negeri. Oke, nah kita masih mau membahas soal tindak pidana perdagangan orang nih, masih lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih ngomongin soal TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang kita garis bawahi adalah kondisinya di Indonesia nih, masyarakat memang benar-benar kayak udah putus asa mencari pekerjaan di Indonesia. Akhirnya pergilah ke luar negeri. Tapi kita tahu kayak keamanannya, payung hukumnya itu belum cukup kuat untuk melindungi. Kenapa tidak Indonesia memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi? Kalau menurut Bapak seperti apa? Aduh, ini pertanyaan sulit ya. Saya rasa lapangan pekerjaan semestinya sih banyak ya. Kriterianya mungkin yang susah. Kita kan yang pasti fakta yang ada adalah kita negara besar. Kita mendapatkan bonus demografi. Iya. Ya kan? Anggaran pendidikan sudah dikasih 20%. Cuma faktanya kita ngelihat lagi statistiknya bilang bahwa sekitar 80% itu lulusan SMA ke bawah. Yes, Kan betul. gitu ya. Nah, sementara dunia hari ini sudah syarat teknologi. Nah, ini kan menjadi tantangan nih. Tantangan, dan tantangan ini bukan melulu kepada si pemberi kerja gitu. Aku pakai robot aja deh. Saya pakai robot aja misalnya gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada si calon pekerja, pencari pekerja ini, ketika dia memulai misalnya UMKM-nya dia misalnya, saya mau coba bisnis deh kecil-kecilan. Dia pun berpikir hal yang sama juga mungkin. Dan dalam skala yang lebih kecil ya. Artinya daripada saya misalnya meng-hire 2 orang gitu ya, saya cukup 1, sisanya saya mengandalkan AI misalnya. Untuk mesen barang, mesen segala macam. Jadi dari 2 sisi ini punya pemikiran yang hampir-hampir mirip tapi skalanya berbeda kan gitu ya. Dan konsekuensinya adalah banyak pekerjaan tadi itu misalnya tergantikan oleh tadi itu dengan masuknya teknologi. Akhirnya terjadilah pengangguran kan gitu. Nah pertanyaannya kan, terus yang nganggur ini kita gimana nih? Iya. Kan gitu nih ya. Jadi yang mau saya bilang sih saya nggak bisa memberikan satu jawaban yang fix nih terhadap pertanyaan ini. Tetapi memang kita harus melihat ini dalam suatu kerangka yang utuh. Gitu ya. Artinya mulai dari pendidikan ini pun jangan-jangan kurikulum kita pun harus kita rubah gitu. Berarti saling berkaitan. Saling berkaitan gitu. Ini panjang gitu ya. Misalnya saya sekarang disuruh main TikTok untuk mendapatkan berjualan, mungkin saya nggak bisa. Tapi untuk anak-anak yang sekarang yang native ya, internet native, ini anak-anak muda sekarang buat mereka natural gitu. Sangat mudah. Sangat mudah. Cuma kan tentunya apa nih yang dia mau jual. Kan gitu ya. Nah, ini kan perlu juga pelatihan-pelatihan. Bukan cuma cara mempromosikan, menjual branding, tapi ada apa produknya. Nah, ini akan harus kita ngelihat ke beberapa, antara lainnya itu tadi dunia pendidikan. Dan mungkin anak-anak sekarang kalau disurvei juga kuliah juga mungkin, mau gak sih anak sekarang kuliah? Iya mau lah. Masih mau ya? Kan masih mau kan ya para penonton ya kan. Enggak, karena dengan teknologi ini saya mau ngambil kursus singkat aja misalnya. 1 tahun aja, yang penting saya habis itu bisa langsung kerja. Saya mau kursus ngelas. Karena kemarin saya lihat teman saya dapat kerjaan di Eropa sana sebagai tukang las. Misalnya, daripada kuliah saya 6 bulan aja ngelas, dapat sertifikat, saya pergi ke luar negeri misalnya. Ambil spesifiknya yang sesuai. Hanya untuk ngelas doang, habis itu ya udah. Kalau ntar ada rezeki saya kuliahnya di sana aja deh. Kan ada pilihan-pilihan kayak gitu lagi kan gitu. Nah dalam hal ini tadi balik kepada tindak pidana perdagangan orang ini, mereka punya alur pikir yang kira-kira mirip, tetapi toolsnya, alatnya dia nggak punya seperti teman kita yang misalnya dia ngambil kursus masak atau kursus yang lain-lainnya gitu. Nah berarti tadi Bapak beberapa kali menyinggung soal ya harusnya ada sosialisasi, harusnya ada pelatihan. Ketika masyarakat baik itu untuk bekerja di Indonesia, apalagi ke luar negeri yang kita tahu perbedaan teknologi yang pasti luar biasa ya kan antara Indonesia dengan luar negeri. Kemudian bahasa dan kebiasaan habit yang ada di sana. Artinya apakah pemerintah ini harus punya satu wadah atau satu tempat atau satu bentuk kegiatan lah yang
full memang memberikan sosialisasi, pelatihan. Sudah adakah itu? Bukankah kita punya balai latihan kerja? Ya mungkin ada sih, cuma memang kan sekarang data ada ya, big data ada. Terlepas baik atau buruknya nih kondisi dengan adanya TPPO ini, yang pasti ada data. Mereka pergi kemana, kerja apa, selama berapa tahun itu, berapa kali gonta-ganti pekerjaan, misalnya mungkin udah ada kan gitu ya. Kemudian juga secara G2G juga kita tahu bahwa di negara yang menjadi biasanya tujuan daripada pekerja ini butuh tenaga kerja apa. Misalnya katakan di negara yang secara demografi udah kebanyakan orang tuanya dibandingkan anak mudanya. Berarti dia perlu perawat, caregiver misalnya gitu kan ya. Kita tahu data itu. Nah sekarang balik ke kita, apakah kita mempersiapkan SDM kita mentargetkan ke beberapa itu. Jadi kita juga bisa memberikan suatu informasi daripada kalian random nyari kerjanya. Ini ada daftar lapangan pekerjaan yang memang memberikan penghasilan yang bagus, misalnya caregiver, nurse misalnya, atau tukang batu, tukang las, petani, urban, orang-orang nggak mau kan kita yang ngerjain. Kan kalau itu punya datanya kita bisa kerucutkan, kita pilih beberapa, terus kita fokuskan di situ. Mungkin mau sedikit membantu ya, kita nggak tahu, belum tahu juga, saya nggak pegang datanya, mungkin ada datanya gitu. Tapi kalau itu bisa kita lakukan ya sedikit banyak sosialisasi informasi yang sampai kepada orang-orang yang mencari pekerjaan di luar sana, dia bisa sedikit menahan langkahnya untuk kemudian tunggu dulu deh, saya coba latihan. Jadi masuk ke jalur formal. Jadi kita arahkan daripada dia ini kan, kita masukin ke jalur formal. Yang benar-benar. Benar-benar. Jadi ada perlengkap, ada persiapannya. Kemudian tentu ada kendala, misalnya, untuk latihan ini kan ada biaya. Ini gimana tentang pembiayaannya nih? Kamu kan tahu saya lagi nggak punya uang, ya kan? Makanya saya mau nekat. Tapi kalau itu menarik, bantunya gimana? Nah ini kan salah satu yang bisa kita pikirin, kita rumusin sebenarnya. Kalau dari kacamata Bapak yang sekarang sudah ada di Komisi 9 dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia sendiri yang sekarang sudah menjadi kementerian, kalau tadinya badan, artinya kan ini jauh lebih kuat. Apakah sudah ada kayak skema sosialisasi, kemudian pelatihan soft skill yang memang itu tepat sasaran dipergunakan? Mungkin kalau saya lihat beberapa kali kayak memang ada kok sosialisasi, ada kok pelatihan. Tapi kalau kita lihat banyak juga kok endingnya keluhan dari luar negeri terkait dengan Indonesia tidak cukup capable SDM-nya untuk bekerja di sana. Ya makanya kalau kita untuk kalau dibilang SDM kan tergantung ininya ya, pekerjaannya. Jadi kalau tadi balik lu pertanyaan tadi, apakah ada? Ya ada, ya kan. Cuma itu tadi bahwa big data inilah yang harus diolah, yang kemudian kita tahu kita mau fokusnya kemana. Nah tadi pertanyaan yang sebelumnya tentang undang-undang. Jadi saya tadi sambil kayaknya saat ini dalam rancangan undang-undang PMI yang baru ini kan TPPO ini mau diintegrasikan nih di dalam rancangan undang-undang tersebut. Jadi bisa dari hulu ke hilir, dan ini menjadi satu terobosan yang bagus gitu. Jadi nggak terpisah-pisah. Jadi bisa satu pelindungan itu menjadi holistik gitu. Berarti setiap tahapan dari awal, sedang, dan di belakang itu menjadi ada elemen pelindungan dengan tentunya karakteristiknya masing-masing. Tergantung di stage mana di dalam bisnis proses atau mata rantai daripada pekerja migran ini. Berarti artinya pemerintah sudah membaca dengan kekurangan-kekurangan mekanisme yang sudah ada sampai akhirnya ada TPPO, dan itu akhirnya menjadi kayak kita bikinlah payung hukumnya untuk menguatkan agar masyarakat Indonesia ini jauh lebih aman ketika memilih untuk menjadi pekerja di luar negeri.
Betul kan? Betul. Nah, kita masih mau membahas soal 100. TPPO, tapi kita break dulu, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sihar Sitorus. Masih membahas soal TPPO ini, kan masih membahas juga soal regulasinya dari Undang-Undang PPMI, ya kan? Iya. Kalau menurut Bapak, walaupun itu pembahasannya ada di Badan Legislasi, tapi kan untuk ranah pekerja itu ada di Komisi 9. Kalau menurut Bapak, dari RUU PPMI ini kan yang menjadi poin salah satunya adalah koordinasi dan layanan migrasi ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah. Berarti sejauh ini dibacanya oleh pemerintah ada gap informasi antara pemerintah pusat dan daerah sampai akhirnya ya mungkin itu menjadi miss masyarakat, ada TPPO dan yang lainnya. Kalau menurut Bapak sendiri dari kacamata Bapak seperti apa? Saya pikir sih ini saya melihatnya begini, lebih mendekatkan si pencari kerja itu dengan unit pemerintah yang terkecil. Oke. Jadi dalam hal ini misalnya kepala desa atau ketua RT gitu kan, dia kan tahu nih biasanya siapa-siapa aja nih warganya, terus cerita-cerita saya dapat tawaran begini begitu dari Vietnam, dari Myanmar, dari mana-mana misalnya gitu. Nah ini kan kepala desa ini atau ketua RT ini yang juga harus tanggap gitu ya untuk kembali lagi tadi memberitahukan resiko-resiko yang akan dihadapi atau ada pilihan-pilihan. Oh ya nih saya punya informasi kan kita di kabupaten kita misalnya kan kita di Jakarta Jakarta Pusat nih kita ada di Wali Kota Jakarta Pusat nih misalnya sebagai contoh gitu ya. Saya kemarin lihat ada pengumuman untuk pelatihan tentang perawat misalnya gitu atau tentang ya kembali lagi sambil contoh tukang las misalnya gitu ya atau plumbing gitu ya untuk saluran air gitu kan. Coba deh kamu lihat tanya informasi mungkin ini setelah dapat informasi itu kamu dapat buka pikiran. Jadi lebih kepada itu untuk mengurangi, meminimalisir tadi itu keputusan yang diambil oleh si pencari kerja ini secara terburu-buru, mungkin nggak terburu-buru tetapi lebih berhitung, bukan karena didorong. Saya udah putus asa nih gimana nih, saya udah berapa bulan nganggur dan satu problem-problem hidup dan kehidupan ini makin mendesak gitu loh. Nah jadi saya ngelihatnya sih ke arah itu supaya kalau enggak ntar ya nah itu kan tanggung jawabnya pusat, bukan pusat daerah kan gitu. Padahal yang harus kita fokuskan kan adalah kita warga negaranya ya si pencari kerja migran ini gitu. Oke, jadi itulah yang diharapkan dari ada koordinasi antara pusat dan daerah untuk mempersiapkan dan mensosialisasikan gimana sih mekanisme yang tepat, gimana sih alurnya yang baik gitu. Kalau Bapak melihat tadi kan kita sudah menyinggung soal media sosial. Di media sosial tadi di beberapa platform pun banyak. Dari daerah mungkin sudah memberikan warning atau memberikan sosialisasi, tapi media sosial tetap gencar. Menurut Bapak perlu nggak sih kayak ada mungkin bagian atau lembaga yang melakukan sensor sebenarnya ketika kita tahu kalau ini adalah berujung ke perdagangan orang, situs ini bisa langsung di take down atau mungkin agen-agen atau orang-orang yang melakukan tindak TPPO ini yang bertujuan untuk melakukan perdagangan orang ini bisa menjadi jera gitu. Ya tentunya kalau itu menyalahi aturan tentunya harus ada hukumannya gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya lewat medsos yang kemudian IP-nya bisa di mana saja, terus dan scamming ini kan juga banyak. Kalau saya lebih kalau secara aturan kita akan tentunya kalau ada kesalahan harus ada hukuman dan ada tindakannya gitu ya. Tapi terlepas daripada itu yang saya pengen tekankan adalah pada akhirnya kita ini mengambil keputusan
ya pribadi lepas pribadi ini mengambil keputusan dengan situasinya. Oke. Kan gitu ya. Yes. Jadi segala macam, jadi bukan di sensornya kalau saya pandangan saya, kalau saya mencoba menyelami apa yang dibayangkan oleh si pencari kerja ini. Oke. Kalau saya sedang mencari kerja nih sekarang mau ke suatu negara, Dia akan mencari tahu sampai cari sedetail tahu banget. gitu. Oke. berarti. Nggak ada yang bisa ini. Jadi hanya edukasi yang bisa, kemudian teman-teman yang sekeliling kita yang bisa mengingatkan. Oke. Kalau terhadap ini, ya tutup 1 ganti 1000. Yes, Nggak. Susah ya untuk diantisipasinya. Walaupun pembahasannya ada di balik, tapi kan nantinya juga Komisi 9 ini berkaitan dengan tenaga kerjanya gitu. Poin apa yang sebenarnya yang menurut Bapak ini harusnya ada nih di RUU PPMI? Adalah yang baru ini adalah pengintegrasian tadi itu, TPPO itu. Sehingga mulai dari tahapan awal nih, mulai janji-janji, rekrut, persiapan, terus nyampe di sana, kan banyak modus nih. Kemarin kita nyoba dari sini orang yang iming-iming kita jalan. Akhirnya besok kebalikannya, oke tunggu saya aja di seberang sana, ntar ada yang jemput dan segala macem. Nah itu kan juga suatu tantangan lagi. Jadi ada ya kasarnya ada penampungan gitu ya. Yeah. Ibarat barang, jadi ada tempat tampung dulu, habis itu dikirimin kemana-mana. Nah ini kan perlu satu kesatuan karena perlu ada kerja intelijen juga di sini untuk mengetahui siapa-siapa aja yang ada di sebalik sana kan gitu ya. Oke, berarti harus ada regulasi yang jelas dari setiap proses ya Pak? Ya harus ada regulasi dan pemainnya kan beda-beda ini ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke, jadi harapannya semoga dengan adanya RUU PPMI ini bisa melindungi pekerja-pekerja migran yang ada di Indonesia. Jadi jauh lebih jelas. Dan pastinya tentunya kalau kamu mau ke luar negeri, pastikan dulu ya Pak, dari situs yang benar, dengan proses yang legal, dengan sistem yang tepat dan persiapkan diri. Betul Pak Siar? Betul sekali. Terima kasih Pak Siar Sitorus sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen dengan waktu yang singkat. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan bisa menjadi warning buat teman-teman. Pastikan dulu ya sebelum pergi ke luar negeri. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Siar Sitorus dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih Bapak. Nadia. Thank you.